Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya dan tim akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat sebuah website, yaitu aplikasi pemilihan jalur kompetensi untuk siswa. Sebelum melanjutkan pembahasan lebih lanjut, izinkan saya dan tim memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Izan Azalisti dan rekan saya Muhammad Andika Pratama dan saya Muhammad Aldesali. Pada pembahasan yang pertama kali ini, saya akan menjelaskan tentang dua hal, yaitu latar belakang masalah dan tujuan aplikasi ini dibuat. Yang pertama, ada dua hal yang melatar belakangi pembuatan aplikasi ini, yaitu yang pertama, banyaknya siswa mengalami ketakutan ketika ingin bekerja di perusahaan yang dia inginkan karena tidak memiliki pengalaman. Yang kedua, belajar semua materi tanpa tahu skill apa yang sedang dibutuhkan oleh industri. Dan pembahasan yang kedua, yaitu tujuan aplikasi ini dibuat. Kenapa kita membuat aplikasi ini? Itu bertujuan untuk membantu siswa untuk meraih perusahaan impiannya dengan mempelajari tentang skill yang dibutuhkan oleh industri tersebut. Pada pembahasan kedua kali ini, saya akan menjelaskan tentang fitur apa saja yang ada di aplikasi ini. Ada 3 fitur utama yang terdapat di aplikasi ini, yaitu yang pertama, fitur roadmap. Fitur roadmap ini memungkinkan pengguna untuk melihat daftar industri yang membutuhkan skill tertentu. Yang kedua, fitur responsive layout memungkinkan tampilan website ini menjadi fleksibel ketika dibuka di layar mobile maupun layar desktop. Dan yang ketiga, halaman yang informatif. Semua informasi tentang aplikasi sudah ada di dalamnya atau di tampilannya. Pada pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Andika. Baik, terima kasih. Pada tahap ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan aplikasi. Pada pengembangan aplikasi ini terdapat beberapa proses. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan pengguna, yang kedua membuat desain aplikasi, yang ketiga pengembangan dan coding, yang keempat pengujian, dan yang terakhir yaitu peluncuran. Pada tahap selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknologi apa saja yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini. Yang pertama, aplikasi ini dibuat dengan HTML untuk membuat struktur kode yang rapi. Yang kedua, untuk mempercepat pembangunan UI. Aplikasi ini menggunakan framework CSS yaitu Bootstrap 5. Yang ketiga, Remix Icon untuk memperkuat pesan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aldesali. Baik, terima kasih. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tantangan apa saja dalam pengembangan aplikasi ini. Yang pertama, membuat aplikasi yang responsif di layar mobile dan desktop. Dan yang kedua, pematangan ide agar menambah nilai user experience. Yang ketiga, keberhasilan aplikasi dalam memecahkan masalah yang dialami siswa. Dan yang keempat, pemahaman tentang sintak framework Bootstrap yang masih minim. Di dalam aplikasi ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, karena aplikasi ini sudah dirancang responsif, maka aplikasi ini sangat nyaman jika diakses melalui HP atau desktop. Yang kedua, aplikasi ini dapat meningkatkan fokus belajar siswa karena di aplikasi ini terdapat informasi tentang skill apa saja yang dibutuhkan oleh industri, sehingga siswa dapat meningkatkan fokus belajarnya ke skill yang dibutuhkan oleh industri. Yang ketiga, mempermudah perusahaan untuk mencari pegawai yang kompeten. Di aplikasi ini terdapat 3 halaman, yaitu yang pertama halaman beranda. Halaman beranda menampilkan semua informasi yang dibutuhkan oleh user. Dan halaman kedua yaitu halaman roadmap. Halaman roadmap ini menampilkan daftar mitra industri dan daftar kompetensi yang dibutuhkan oleh industri tersebut. Dan yang ketiga ada halaman kontak. Halaman ini dapat digunakan untuk menghubungi tim yang mengelola aplikasi apabila terjadi kendala. Dari presentasi ini, kita dapat mengambil 2 poin kesimpulan, yaitu yang pertama, aplikasi ini membantu siswa untuk fokus belajar terhadap materi yang diberikan perusahaan. Dan yang kedua, nganggur merupakan mimpi buruk setiap anak muda. Aplikasi ini diciptakan untuk mencegah hal itu. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Izan. Baik, terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya, kita akan mendemonstrasikan penggunaan aplikasinya.
Saya akan mulai demonstrasikan dari halaman beranda. Halaman beranda ini adalah halaman yang akan user lihat ketika user membuka website. Di halaman beranda ini terdapat beberapa section tampilan. Yang pertama ada hero section. Di sini terdapat dua elemen. Di kiri ada pengenalan aplikasinya dan di kanan terdapat logo dari aplikasinya. Oh ya, aplikasi ini kita beri nama Pijak, yaitu pilihan jalur kompetensi. Pijak ini aplikasi yang menjembatani antara siswa dan industri melalui dunia digital. Dan ke section kedua, ini menampilkan keunggulan Pijak. Di halaman beranda ini pula, kita menampilkan semua informasi yang dibutuhkan oleh user, mulai dari keunggulan aplikasinya, untuk daftar sebagai aplikasinya, daftar sebagai siswa, daftar sebagai mitra industri, untuk jumlah mitra industrinya terdaftar sudah berapa, siswanya sudah berapa, dan yang lain-lain. Sekian tentang penjelasan halaman beranda. Untuk halaman selanjutnya, yaitu halaman roadmap, akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Andika. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang halaman roadmap. Halaman roadmap ini merupakan fitur utama dari aplikasi ini. Kenapa? Karena terdapat fitur mitra industri dan kompetensi skill yang dibutuhkan. Sebagai contoh, saya akan mengeklik salah satu card mitra industri. Nah, setelah saya mengeklik salah satu mitra industri, di sini langsung menghubungkan ke skill atau kompetensi yang dibutuhkan mitra industri itu sendiri. Nah, contohnya itu Bank Mandiri Utama membutuhkan operator mesin CNC, welding inspector level 1, dan accounting staff. Setelah memilih, di sini ada tombol reset tampilan jika ingin mereset dan memilih card yang lainnya. Setelah saya mengeklik tombol reset tampilan, di sini ini kembali seperti semula. Dan sebaliknya, ketika saya mengeklik salah satu card skill, aplikasi ini langsung menghubungkan ke industri yang membutuhkan skill ini. Contohnya digital marketing strategi, itu skill yang dibutuhkan di Studio Kreatif Nusantara. Baik, sekian penjelasan saya. Selanjutnya halaman kontak akan dijelaskan oleh rekan saya Al-Ghazali. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang halaman kontak. Seperti yang saya tadi sudah jelaskan, halaman kontak merupakan halaman untuk menghubungi tim bijak apabila terjadi sesuatu kendala ataupun ingin mengirim pesan kepada tim bijak, baik itu saran maupun kritik. Saya akan mendemonstrasikan penggunaan fiturnya, yaitu kita harus mengisi nama lengkap, email, topik yang akan dibahas, serta pesan yang akan dikirim. Lalu setelah semuanya terisi, user bisa klik tombol kirim pesan untuk mengirim pesannya ke tim bijak. Setelah klik tombol dan muncul notifikasi berhasil, itu artinya pesan yang user sampaikan sudah terkirim ke tim bijak. Dan di bawah formulir kirim pesan juga terdapat pertanyaan umum, yaitu tentang informasi-informasi yang kemungkinan user pertanyakan, yaitu apakah mendaftar di bijak berbayar, bagaimana cara perusahaan menjadi mitra, dan berapa lama respon tim bijak. Ketiga pertanyaan umum itu merupakan contoh pertanyaan yang sering muncul dari user. Baik, sekian pembahasan halaman kontak dari saya. Untuk selanjutnya penutupan akan disampaikan oleh rekan saya, Izan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.